Bapak Ibu yang sudah memasuki usia 50, 60, bahkan 70 tahun. Apakah akhir-akhir ini lutut terasa kaku saat dibangun pagi? Atau sendi terasa nyeri saat berjalan beberapa langkah saja? Banyak lansia mengira, Okapoken Nadi Huangkumi ini adalah hal yang wajar karena usia. Banyak lansia mengira ini adalah hal yang wajar karena usia. Padahal kenyataannya, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa memperlambat bahkan mencegah keluhan rematik. Sayangnya, kebiasaan ini sering sekali diabaikan. Jika Anda atau orang tua Anda mulai sering merasakan nyeri sendi, jangan lewatkan video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan menjelaskan bagaimana gerakan ringan setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan sendi lansia. Dan di tengah video nanti, saya juga akan membagikan kisah nyata seorang pasien lansia yang hampir tidak bisa berjalan, namun kondisinya berubah hanya karena satu kebiasaan sederhana. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting untuk usia lanjut. Dan saya juga ingin mengenal Anda yang sedang menonton. Tulis di kolom komentar berapa usia Anda saat ini dan Anda menonton dari kota mana. Siapa tahu saya bisa menjawab pertanyaan kesehatan Anda di video berikutnya. Nah, perkenalkan, nama saya Dr. Laras. Saya adalah dokter yang selama bertahun-tahun menangani pasien lansia, terutama yang mengalami masalah pada sendi, tulang, dan otot. Setiap hari di ruang praktik, saya sering bertemu dengan pasien yang datang dengan keluhan yang hampir sama. Lutut terasa sakit saat berdiri, sendi terasa kaku saat bangun pagi, atau bahkan sulit berjalan dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Banyak dari mereka kondisi ini adalah tanda dari rematik yang semakin parah. Padahal, dalam banyak kasus, masalah ini sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Bulan lalu, saya kedatangan seorang pasien bernama Pak Hadi. Usianya 67 tahun. Beliau datang ke klinik dengan langkah yang sangat pelan. Setiap berjalan beberapa langkah, beliau harus berhenti sejenak sambil memegang lututnya. Saat duduk di kursi pemeriksaan, wajahnya terlihat menahan rasa sakit. Saya kemudian bertanya dengan lembut, "Pak Hadi, sejak kapan lututnya terasa sakit seperti ini?" Beliau menjawab pelan, "Sudah hampir 1 tahun, Dok, tapi sekarang makin parah." Saya kemudian melanjutkan pertanyaan, "Apakah Bapak sering berolahraga?" Beliau hanya tersenyum kecil, lalu menggeleng. Pak Hadi mengatakan bahwa sejak pensiun, aktivitasnya hampir seluruhnya dilakukan di rumah. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk duduk, menonton televisi, atau bermain ponsel. Berjalan hanya seperlunya saja, bahkan untuk keluar rumah pun beliau sudah jarang. Banyak lansia melakukan hal yang sama, tanpa menyadari dampaknya bagi kesehatan sendi. Bapak dan Ibu, kita perlu memahami satu hal penting. Sendi manusia sebenarnya dirancang untuk bergerak. Ketika tubuh jarang bergerak, sendi justru menjadi lebih cepat kaku. Cairan pelumas sendi yang disebut cairan sinovial akan berkurang peredarannya. Akibatnya, sendi terasa kaku, terutama saat bangun tidur atau setelah duduk lama. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka resiko peradangan sendi bisa meningkat. Dan inilah yang sering berkembang menjadi keluhan rematik. Rematik sendiri adalah kondisi peradangan pada sendi yang dapat menyebabkan nyeri, bengkak, dan keterbatasan gerakan. Pada usia lanjut, kondisi ini sangat sering terjadi. Namun, kabar baiknya, ada cara sederhana untuk membantu menjaga sendi tetap sehat. Banyak lansia merasa takut untuk bergerak karena sendinya sudah terasa sakit. Mereka berpikir, kalau saya bergerak, nanti malah tambah sakit. Padahal justru sebaliknya. Tubuh manusia ibarat mesin. Jika terlalu lama tidak digunakan, maka bagian-bagiannya akan menjadi kaku. Begitu juga dengan sendi. Semakin jarang digerakkan, semakin cepat sendi kehilangan fleksibilitasnya. Dan inilah yang terjadi pada banyak pasien lansia yang saya temui. Mereka tidak sakit karena bergerak, justru mereka sakit karena terlalu lama tidak bergerak. Dan disinilah kabar baiknya. Setelah saya memeriksa kondisi Pak Hadi, saya memberikan satu saran sederhana. Saya tidak langsung memberikan obat yang banyak. Saya hanya meminta beliau melakukan gerakan ringan setiap hari. Tidak perlu olahraga berat, tidak perlu latihan yang melelahkan. Cukup gerakan sederhana, yang aman bagi lansia. Awalnya Pak Hadi ragu. Beliau takut lututnya semakin sakit. Tapi setelah saya jelaskan dengan perlahan, beliau akhirnya mencoba. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan.
3 minggu kemudian, Pak Hadi datang kembali ke klinik. Dan kali ini, beliau berjalan tanpa memegang lututnya. Senyumnya jauh lebih cerah. Rasa nyeri yang dulu sangat mengganggu mulai berkurang secara perlahan. Semua itu hanya karena satu kebiasaan sederhana, yaitu rutin bergerak setiap hari. Penelitian dalam bidang kesehatan lansia menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan secara rutin dapat membantu menjaga fleksibilitas sendi, meningkatkan sirkulasi darah pada otot dan jaringan sendi, dan membantu mengurangi kekakuan pada sendi. Organisasi Kesehatan Dunia bahkan menyarankan lansia untuk tetap aktif bergerak setidaknya 30 menit setiap hari, dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun, pertanyaannya, gerakan seperti apa yang aman untuk lansia? Dan bagaimana cara melakukannya tanpa membuat sendi semakin sakit? Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan 3 jenis gerakan ringan yang sangat dianjurkan untuk lansia, agar sendi tetap sehat dan terhindar dari rematik. Jadi, pastikan Anda menonton part berikutnya. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan like dan subscribe. Dan jangan lupa tulis di komentar, berapa usia Anda dan Anda menonton dari kota mana. Saya sangat senang membaca cerita Anda. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Bapak dan Ibu, terima kasih masih menonton sampai di bagian ini. Di bagian sebelumnya, saya sudah menceritakan kisah Pak Hadi yang mengalami nyeri lutut cukup parah hingga sulit berjalan. Namun, setelah melakukan satu kebiasaan sederhana, yaitu rutin bergerak setiap hari, kondisinya mulai membaik. Pertanyaannya sekarang, gerakan seperti apa yang aman bagi lansia? Apakah lansia harus berolahraga berat? Atau justru ada jenis aktivitas tertentu yang lebih dianjurkan untuk menjaga kesehatan sendi? Di bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis olahraga ringan yang sangat dianjurkan untuk lansia agar sendi tetap sehat dan terhindar dari rematik. Namun sebelum itu, mari kita lanjutkan sedikit cerita tentang Pak Hadi. Ketika Pak Hadi kembali ke klinik 3 minggu kemudian, saya melihat sesuatu yang berbeda. Langkahnya lebih ringan, wajahnya juga terlihat lebih segar. Saat duduk di kursi pemeriksaan, beliau langsung tersenyum. "Dokter, ternyata benar ya kata dokter waktu itu?" Saya bertanya, "Apa yang Bapak rasakan sekarang?" Pak Hadi kemudian menjawab dengan nada lega, "Sekarang lutut saya tidak sekaku dulu, Dok. Memang masih ada sedikit nyeri, tapi sudah jauh lebih ringan." Saya kemudian bertanya lagi, "Apakah Bapak benar-benar melakukan gerakan yang saya sarankan setiap hari?" Beliau mengangguk, "Saya lakukan setiap pagi, Dok, sekitar 20-30 menit." Bapak dan Ibu, dari kisah ini kita bisa belajar satu hal penting. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memperbaiki diri, selama kita memberikan rangsangan yang tepat. Dan salah satu rangsangan terbaik bagi sendi adalah gerakan ringan yang rutin dilakukan. Sayangnya, banyak lansia justru melakukan kebiasaan yang sebaliknya. Karena takut sakit, mereka memilih untuk mengurangi gerakan. Mereka lebih banyak duduk, lebih banyak berbaring, lebih banyak diam. Padahal kebiasaan ini justru dapat mempercepat kekakuan sendi. Ketika sendi jarang digerakkan, otot di sekitarnya juga menjadi lebih lemah. Akibatnya, sendi kehilangan dukungan alami dari otot, dan kondisi ini dapat meningkatkan resiko nyeri sendi dan rematik. Gerakan ringan pertama. Gerakan ringan pertama yang sangat dianjurkan untuk lansia adalah berjalan kaki secara rutin. Berjalan adalah salah satu aktivitas fisik yang paling aman dan alami bagi tubuh manusia. Gerakan berjalan membantu melatih otot kaki, memperkuat sendi lutut, serta meningkatkan sirkulasi darah. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lansia tidak perlu berjalan terlalu cepat, tidak perlu menempuh jarak yang terlalu jauh. Cukup berjalan santai selama 15-30 menit setiap hari. Jika belum terbiasa, bisa dimulai dari 10 menit terlebih dahulu. Yang paling penting adalah konsistensi. Gerakan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih bermanfaat dibandingkan olahraga berat yang hanya dilakukan sesekali. Gerakan ringan kedua. Gerakan kedua yang sangat baik untuk kesehatan sendi lansia adalah peregangan otot atau stretching ringan. Peregangan membantu menjaga fleksibilitas otot dan sendi. Gerakan ini juga dapat membantu mengurangi rasa kaku pada tubuh, terutama saat bangun pagi. Contoh peregangan sederhana yang bisa dilakukan adalah
mengangkat kedua tangan perlahan ke atas kepala, kemudian menarik nafas dalam-dalam, lalu menurunkan tangan secara perlahan. Atau melakukan peregangan kaki dengan meluruskan kaki sambil duduk. Gerakan ini terlihat sederhana, namun sangat bermanfaat bagi kesehatan sendi. Gerakan ringan ketiga. Gerakan ringan berikutnya yang sangat dianjurkan adalah senam ringan khusus lansia. Senam lansia biasanya dirancang dengan gerakan yang lembut dan tidak membebani sendi. Gerakan ini membantu meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan tubuh, serta kelenturan sendi. Banyak pusat kesehatan atau komunitas lansia yang menyediakan kegiatan senam seperti ini. Selain menyehatkan tubuh, kegiatan ini juga memberikan manfaat sosial. Lansia bisa bertemu dengan teman sebaya, berbagi cerita, dan menjaga kesehatan mental. Bapak dan Ibu, seringkali yang paling sulit bukanlah melakukan gerakan tersebut. Yang paling sulit adalah memulai. Banyak lansia merasa tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bergerak. Ada juga yang merasa takut jika gerakan justru akan memperparah rasa sakit. Namun, pengalaman saya sebagai dokter menunjukkan hal yang berbeda. Sebagian besar pasien lansia yang mulai rutin bergerak justru merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan. Sendi terasa lebih lentur dan rasa percaya diri mereka juga meningkat. Kabar baiknya, tubuh manusia tetap mampu beradaptasi bahkan pada usia lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin melakukan aktivitas fisik ringan memiliki risiko lebih rendah mengalami nyeri sendi kronis. Selain itu, olahraga ringan juga membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan keseimbangan tubuh, serta mengurangi risiko jatuh. Artinya, manfaatnya bukan hanya untuk sendi saja, tetapi juga untuk kesehatan secara keseluruhan. Beberapa penelitian dalam bidang kesehatan geriatri menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan dapat membantu meningkatkan produksi cairan pelumas sendi. Cairan ini sangat penting untuk menjaga sendi tetap bergerak dengan nyaman. Selain itu, aktivitas fisik juga membantu memperkuat otot yang menopang sendi. Ketika otot menjadi lebih kuat, tekanan pada sendi akan berkurang. Dan inilah salah satu alasan mengapa olahraga ringan dapat membantu mengurangi risiko rematik pada lansia. Namun, ada satu kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak lansia ketika mulai berolahraga. Kesalahan ini justru bisa membuat sendi menjadi lebih sakit. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan 3 kesalahan yang harus dihindari saat lansia mulai berolahraga. Jika Anda atau orang tua Anda ingin menjaga sendi tetap sehat, jangan sampai melewatkan bagian tersebut. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe. Dan saya juga ingin membaca cerita Anda. Tulis di kolom komentar, apakah Anda atau orang tua Anda pernah mengalami nyeri sendi. Saya akan membaca komentar Anda satu persatu. Sampai bertemu di part 3. Bapak dan Ibu, terima kasih masih bersama saya di video ini. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas bahwa gerakan ringan seperti berjalan kaki, peregangan, dan senam lansia dapat membantu menjaga kesehatan sendi. Kita juga belajar dari kisah Pak Hadi, seorang pasien berusia 67 tahun yang mulai merasakan perubahan positif setelah rutin bergerak setiap hari. Namun, ada satu hal penting yang sering tidak disadari oleh banyak lansia, yaitu cara berolahraga yang tidak tepat justru bisa memperparah nyeri sendi. Karena itu, di bagian ini saya ingin menjelaskan 3 kesalahan yang paling sering dilakukan lansia saat mulai berolahraga. Jika Bapak dan Ibu mengetahui hal ini sejak awal, maka risiko cedera dan nyeri sendi bisa jauh berkurang. Beberapa hari setelah Pak Hadi mulai rutin berjalan pagi, beliau sempat mengalami sedikit keluhan. Suatu pagi, lututnya terasa agak pegal. Beliau sempat berpikir untuk berhenti melakukan aktivitas tersebut. Namun, sebelum mengambil keputusan, Pak Hadi kembali berkonsultasi dengan saya. Saya kemudian menjelaskan bahwa rasa pegal ringan di awal aktivitas adalah hal yang cukup normal. Tubuh sedang beradaptasi dengan gerakan yang sebelumnya jarang dilakukan. Yang penting, aktivitas tersebut dilakukan dengan cara yang benar dan tidak dipaksakan secara berlebihan. Kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh lansia adalah berolahraga terlalu berat di awal. Banyak orang merasa semangat ketika baru mulai berolahraga. Mereka ingin langsung berjalan jauh atau melakukan latihan yang terlalu lama. Padahal, bagi tubuh lansia, perubahan aktivitas harus dilakukan secara bertahap. Jika tubuh yang sudah lama tidak aktif, tiba-tiba dipaksa melakukan aktivitas berat, sendi bisa mengalami tekanan yang berlebihan. Akibatnya, nyeri sendi justru semakin terasa. Karena itu, mulailah dengan gerakan yang ringan, durasi yang pendek,
Misalnya berjalan santai selama 10-15 menit. Kemudian, secara perlahan, tingkatkan durasinya seiring waktu. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah tidak melakukan pemanasan sebelum bergerak. Pemanasan sangat penting untuk mempersiapkan otot dan sendi sebelum melakukan aktivitas fisik. Tanpa pemanasan, otot masih dalam kondisi kaku. Sendi juga belum siap menerima gerakan. Akibatnya, risiko cedera menjadi lebih tinggi. Pemanasan tidak perlu rumit, cukup dengan gerakan peregangan ringan selama 5-10 menit. Misalnya, menggerakkan bahu secara perlahan, memutar pergelangan tangan, atau meregangkan kaki sebelum berjalan. Gerakan sederhana ini dapat membantu tubuh beradaptasi sebelum melakukan aktivitas utama. Kesalahan ketiga yang cukup sering terjadi adalah tidak mendengarkan sinyal dari tubuh. Tubuh manusia sebenarnya sangat pintar dalam memberi tanda. Jika sendi terasa sangat sakit, jika tubuh terasa terlalu lelah, atau jika muncul pembengkakan pada sendi, maka itu adalah tanda bahwa tubuh membutuhkan istirahat. Olahraga memang penting, namun tetap harus dilakukan dengan bijak. Prinsipnya adalah menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Bapak dan Ibu, saya sering melihat banyak lansia yang sebenarnya masih memiliki keinginan untuk tetap aktif. Namun mereka merasa ragu. Mereka takut terjatuh. Mereka takut rasa sakit akan semakin parah. Perasaan ini sangat wajar. Namun yang perlu diingat, tubuh kita diciptakan untuk bergerak. Gerakan yang dilakukan dengan benar justru dapat membantu tubuh tetap kuat. Banyak pasien lansia yang awalnya merasa lemah, namun setelah beberapa minggu rutin bergerak, mereka mulai merasakan perubahan besar. Tubuh terasa lebih ringan, tidur menjadi lebih nyenyak, dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dilakukan. Kabar baiknya, perubahan positif ini tidak membutuhkan olahraga yang berat. Gerakan sederhana yang dilakukan secara konsisten sudah cukup memberikan manfaat yang besar. Bahkan aktivitas ringan seperti berjalan di halaman rumah atau melakukan peregangan di ruang tamu sudah dapat membantu menjaga kesehatan sendi. Yang terpenting adalah melakukannya secara rutin. Berbagai penelitian dalam bidang kesehatan lansia menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan dapat membantu meningkatkan kekuatan otot serta menjaga kelenturan sendi. Selain itu, olahraga ringan juga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Hal ini sangat penting karena peradangan merupakan salah satu faktor utama yang berperan dalam penyakit rematik. Dengan menjaga tubuh tetap aktif, risiko kekakuan sendi dan nyeri kronis dapat berkurang secara signifikan. Ketika saya melihat perkembangan Pak Hadi setelah beberapa minggu, saya menyadari satu hal penting. Bukan hanya sendinya yang membaik, kepercayaan dirinya juga kembali. Beliau mulai kembali berjalan ke taman dekat rumah, mulai kembali bertemu dengan tetangga, mulai kembali menjalani aktivitas yang dulu sempat ditinggalkan. Kadang, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa membawa perubahan besar dalam kualitas hidup. Namun, masih ada satu hal lagi yang sangat penting untuk menjaga kesehatan sendi lansia, yaitu kebiasaan sehari-hari yang sering tidak disadari dapat merusak sendi secara perlahan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan ini dilakukan hampir setiap hari. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan kebiasaan tersebut serta bagaimana cara menghindarinya. Jadi pastikan Anda tetap menonton part 4. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah Anda masih rutin berjalan setiap hari? Saya sangat senang membaca cerita dari Anda semua. Bapak, Ibu, terima kasih masih menonton sampai bagian ini. Jika Anda sudah mengikuti dari awal, sekarang kita sudah memahami satu hal penting. Tubuh manusia, bahkan pada usia lanjut, tetap membutuhkan gerakan setiap hari. Gerakan sederhana seperti berjalan kaki, peregangan, dan senam ringan dapat membantu menjaga sendi tetap sehat. Namun, ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Beberapa kebiasaan sehari-hari justru dapat merusak sendi secara perlahan. Dan yang membuatnya lebih berbahaya, kebiasaan ini sering dianggap hal yang biasa.
Padahal, jika dilakukan terus-menerus, sendi bisa mengalami kerusakan yang semakin serius. Karena itu, di bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa kebiasaan yang perlu dihindari oleh lansia agar sendi tetap sehat. Setelah sekitar 1 bulan menjalani kebiasaan berjalan pagi, Pak Hadi kembali datang ke klinik untuk kontrol. Kali ini, langkahnya jauh lebih percaya diri. Beliau bahkan mengatakan sesuatu yang membuat saya tersenyum. "Dokter, sekarang saya sudah mulai berjalan ke taman dekat rumah." Padahal sebelumnya, perjalanan dari ruang tamu ke halaman saja sudah terasa berat bagi beliau. Saya kemudian bertanya, "Apakah Bapak masih melakukan gerakan setiap hari?" Beliau mengangguk sambil tersenyum. "Setiap pagi saya jalan santai, Dok. Kadang juga melakukan peregangan seperti yang dokter ajarkan." Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten ternyata mampu memberikan hasil yang luar biasa. Kebiasaan pertama yang sering merusak kesehatan sendi adalah duduk terlalu lama tanpa bergerak. Banyak lansia menghabiskan waktu berjam-jam untuk duduk, menonton televisi, atau bermain ponsel. Ketika tubuh berada dalam posisi duduk terlalu lama, aliran darah ke otot dan sendi menjadi berkurang. Akibatnya, sendi menjadi lebih kaku. Otot juga menjadi lebih lemah. Karena itu, sangat penting untuk sesekali berdiri dan bergerak. Jika Anda sudah duduk selama 30 atau 40 menit, cobalah berdiri sejenak. Berjalan beberapa langkah di dalam rumah, atau lakukan peregangan ringan. Kebiasaan kecil ini dapat membantu menjaga sendi tetap aktif. Kebiasaan buruk kedua. Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan berat badan. Banyak orang tidak menyadari bahwa berat badan yang berlebihan dapat memberikan tekanan besar pada sendi, terutama sendi lutut. Setiap langkah yang kita ambil, sendi lutut harus menahan beban tubuh. Jika berat badan terlalu tinggi, tekanan pada sendi menjadi semakin besar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempercepat kerusakan sendi. Karena itu, menjaga berat badan tetap seimbang sangat penting bagi kesehatan lansia. Selain membantu kesehatan sendi, berat badan yang ideal juga baik untuk jantung dan metabolisme tubuh. Kebiasaan buruk ketiga. Kebiasaan berikutnya yang sering tidak disadari adalah kurang minum air putih. Mungkin terdengar sederhana, tetapi air memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh. Air membantu menjaga kelembapan jaringan tubuh, termasuk jaringan pada sendi. Jika tubuh mengalami kekurangan cairan, sendi dapat terasa lebih kaku. Karena itu, lansia tetap perlu menjaga asupan cairan yang cukup setiap hari. Tentu saja, disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Bapak dan Ibu, menjadi tua bukan berarti harus berhenti bergerak. Usia memang bertambah, tetapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Banyak lansia yang masih mampu berjalan dengan aktif, bahkan pada usia 70 atau 80 tahun. Rahasia mereka sebenarnya sederhana. Mereka tetap menjaga tubuhnya agar terus bergerak. Tidak perlu olahraga berat. Tidak perlu latihan yang melelahkan. Hanya kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Kabar gembira. Kabar baiknya, perubahan positif bisa terjadi pada usia berapapun. Tubuh manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Ketika kita mulai bergerak secara rutin, tubuh akan perlahan menyesuaikan diri. Otot menjadi lebih kuat, sendi menjadi lebih lentur, dan rasa nyeri bisa berkurang secara bertahap. Hal inilah yang dialami oleh Pak Hadi. Beberapa minggu setelah rutin berjalan pagi, Pak Hadi mengatakan sesuatu yang cukup menyentuh. "Dokter, sekarang saya bisa kembali bermain dengan cucu saya." Kalimat sederhana ini memiliki arti yang sangat besar. Karena bagi banyak lansia, kebahagiaan terbesar bukan hanya bebas dari rasa sakit, tetapi bisa kembali menjalani aktivitas sederhana bersama keluarga. Kadang, hal kecil seperti berjalan bersama cucu di halaman rumah bisa menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Data medis akurat. Penelitian dalam bidang kesehatan lansia menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan dapat membantu menjaga fungsi sendi dan memperlambat proses degenerasi pada tulang rawan. Selain itu,
Aktivitas fisik juga membantu meningkatkan keseimbangan tubuh, sehingga dapat mengurangi resiko jatuh pada lansia. Dengan kata lain, kebiasaan bergerak tidak hanya menjaga kesehatan sendi, tetapi juga membantu lansia tetap mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, masih ada satu pertanyaan penting. Berapa lama sebenarnya lansia perlu bergerak setiap hari agar sendinya tetap sehat? Dan kapan waktu terbaik untuk melakukan aktivitas tersebut? Di bagian terakhir video ini, saya akan menjelaskan panduan sederhana agar lansia bisa tetap aktif tanpa membebani sendi. Saya juga akan membagikan satu pesan penting yang selalu saya sampaikan kepada pasien lansia saya. Jadi pastikan Anda tidak melewatkan part 5. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah Anda masih rutin berjalan setiap hari? Saya sangat senang membaca cerita dari Anda semua.